Halo Hai, teman-teman. Sebelumnya kenalin, nama aku Diska Maiferlan. aku Badiatus. Di sini kami nggak sendirian nih. Kita juga bareng. Guys, nama aku Fatan Abdullah. Hai, aku Asri Kesantivio Patuaneta. Aku Asifa Hasana. Halo, aku Bernika Maria Ayuna Raftavia. Oke teman-teman, jadi kita udah sampai di mana? Di rumah produksi Pelintir. Oke, jadi kita mau lihat-lihat buat produksi pelintiran dulu ya teman-teman. CV Raja Wali adalah usaha rumahan asal Kota Malang yang bergerak di bidang produksi makanan. Mereka hanya memproduksi satu jenis makanan ringan, yaitu pelintiran. Camilan Raja Wali didirikan oleh Yusuf Martin dan Lina Huang pada 16 Juli 2003. Usaha ini pertama kali beroperasi hanya dibantu oleh 2 orang karyawan. Namun, seiring berjalannya waktu, CV Raja Wali mampu meningkatkan skala produksi dan penjualan usaha mereka hingga mampu menambah skala produksi dengan total 20 orang karyawan. CV Raja Wali hingga saat ini kepemilikannya masih bersifat kekeluargaan. Meski begitu, CV Raja Wali tetap bisa menjadi produsen makanan ringan terbaik di wilayahnya. Produk makanan ringan diproduksi dan dikirimkan ke berbagai macam distributor di wilayah Jawa Timur hingga Madura. Kendala usaha beserta solusinya. Yang pertama, bermunculnya pesaing baru dengan solusi memberikan harga yang jauh lebih kompetitif dengan kualitas produk yang tidak menurun. Hal ini berpengaruh pada harga penjualan dan harga produksi. Yang kedua, tidak adanya promosi sehingga produk kurang dikenal. Dengan solusi memanfaatkan media sosial sebagai tempat promosi produk dengan biaya yang murah dan jangkauannya luas. Hal ini berpengaruh pada biaya pemasaran. Yang ketiga, kenaikan bahan baku. Solusinya, untuk menjaga kualitas produk, usaha disarankan tetap menggunakan bahan baku yang berkualitas. Tetapi, untuk menghadapi kenaikan bahan baku utama, bisa ditekankan dengan mengurangi proporsi bahan baku yang bukan inti dan menekankan jumlah keuntungan yang diambil sehingga harga produk tidak naik secara signifikan. Yang keempat, pengelolaan SOP sumber daya manusia yang kurang baik. Solusinya, membuat SOP pengeluaran sumber daya manusia yang baik seperti SOP perizinan, SOP penggajian, dan lain-lain. Hal ini berpengaruh pada rencana tenaga kerja langsung, hasil produksi, dan hasil penjualan. Yang kelima, mesin yang tua. Solusinya, menginvestasikan modal untuk penambahan mesin-mesin baru dan melakukan servis rutin. Hal ini berpengaruh pada rencana biaya overhead pabrik. Yang keenam, tidak adanya pencatatan. Dengan solusi, melakukan pencatatan dan berpengaruh pada seluruh laporan karena ada kemungkinan kesalahan pencatatan. Cara meningkatkan penjualan di setiap penjualan, yaitu yang pertama melakukan promosi, meningkatkan kualitas produk dengan harga yang bisa bersaing dengan kompetitor lain, dan yang terakhir memperluas lingkup distribusi produk. Opsi jika harga bahan baku naik, yaitu yang pertama mengurangi jumlah produksi, 2. Jika diharuskan menaikkan harga jual, maka perlu melakukan pengamatan harga kompetitor lain agar bisa tetap kompetitif. Yang ketiga, menurunkan margin keuntungan. Baik, selanjutnya yaitu ada penjualan. Next, pada tahun 2022 hingga 2023, CV Raja Wali mengalami peningkatan pada penjualan produk pelintiran dan mengalami naik turun di setiap triwulannya dengan angka sebesar tabel berikut. Dengan total triwulan 1, 2, 3, hingga 4 di tahun 2022 yaitu 80.300, dengan tahun 2023 85.055. Next. Selanjutnya itu ada rencana penjualan. Next. Nah, di sini yang pertama ada distribusi penjualan. Penjualan pelintiran ini tersebar di berbagai daerah di Jawa Timur, tidak hanya di satu daerah saja. Penjualan terbanyak yaitu di daerah Malang dan sekitarnya sebesar 60% dari total penjualan. Selain itu, pembeli juga berasal dari Surabaya sekitarnya sebanyak 20%, dan Kediri sekitarnya juga 20%, dengan volume total 85.055. Lalu untuk Malang dan sekitarnya totalnya 51.33, lalu Surabaya dengan total
17.011, Kediri sekitar 17.011. Nah, ini untuk menghitung volumenya sendiri yaitu dari penjualan. Lalu untuk Malang dan sekitarnya ini dari 60% dikali dengan volume total per kilonya. Dan ini cara untuk Surabaya dan Kediri sekitarnya ini juga sama seperti itu, dikalikan persenan dikalikan volume total. Next. Nah, untuk perbalnya sendiri ini volume total perbalnya itu 4.130, yaitu diambil dari 20.650 dibagi 5, yaitu dari volume total per kilogramnya tadi itu dibagi 5. Lalu untuk Malang sekitarnya itu 2.478, ini dari Malang sekitarnya yang per kilogram tadi itu dibagi 5. Terus untuk cara menghitung Surabaya sekitar dan Kediri sekitar sama seperti Malang sekitar dengan volume total yaitu 17.011, lalu Malang sekitarnya 10.207 dan Surabaya sekitarnya 3.402, terus Kediri sekitar ini 3.402. Next. Kemudian di sini ada harga penjualan per bal. Di sini harga jual produk pelintiran ini yaitu berkisar 81.000. Untuk satu balnya atau 5 kilo pelintiran, untuk total penjualan per balnya di setiap triwulan Sivit Raja Wali ini juga bisa naik turun. Jadi mulai terendahnya itu 333.720 dan tertingginya itu 370 juta hingga 575 per triwulan dengan total 1 tahun penjualan 1.370.891.000. Next. Baik, selanjutnya yaitu ada rencana produksi. Next. Rencana produksi. Jadi untuk rencana produksi, Sivit Raja Wali ini memproduksi pada triwulan 1 yaitu ada sebanyak 22.500 dan untuk triwulan 2 dan selanjutnya seperti yang tertera pada tabel. Sedangkan untuk penjualannya itu yang terjual produknya pada triwulan 1 diperkirakan sebesar 20.650 untuk triwulan 2, 3 dan 4 seperti yang tertera pada tabel. Kemudian untuk kemudian yang diketahui lagi ada persediaan awal triwulan 1 sebesar 1.618. Kemudian untuk menentukan tersedia itu didapatkan dari produksi ditambah dengan jumlah persediaan awalnya. Kemudian untuk mencari persediaan akhir ini didapatkan dari tersedia dikurangi dengan penjualan. Kemudian untuk persediaan awal pada triwulan selanjutnya itu didapatkan dari persediaan akhir pada triwulan sebelumnya. Next. Kemudian ada anggaran kebutuhan BBL. Next. Anggaran kebutuhan bahan baku. Yang pertama ada minyak, tepung, telur dan juga gula. Nah, sur ini itu merupakan bahan yang digunakan untuk sekali produksi. Untuk jumlah kebutuhan ini didapatkan dari produksi dikali dengan surnya. Next. Next. Oke, selanjutnya biaya anggaran bahan baku, di mana untuk tepung pada triwulan 1 hingga triwulan 4 itu jumlah kebutuhan itu sekitar 11.250 kilo, lalu untuk harga per kilonya itu sekitar 9.500 dengan total biayanya sekitar 106.875.000. Sedangkan gula untuk jumlah kebutuhan itu sekitar 625 dengan harga per kilonya sekitar 10.000 dengan biaya per rupiahnya sekitar 6.250.000. Next. Lalu untuk biaya anggaran total untuk semua barang itu
pada triwulan 1 hingga triwulan 4 itu akan menghasilkan 130.045.000 rupiah. Next. Selanjutnya anggaran tenaga kerja langsung. Next. Untuk biaya tenaga kerja langsung pada produksinya itu untuk perempuan dan laki-laki itu berbeda, di mana pada perempuan itu sekitar upahnya 2.200, lalu untuk perempuannya sekitar 1.600. Lalu untuk produksinya tiap total triwulan dari triwulan 1 hingga triwulan 4 itu sekitar 91.200. Lalu untuk biaya total dari yang cowok itu sekitar 200.640, dan sedangkan untuk biaya yang cewek itu sekitar 145.920.000, dan total biaya untuk triwulan 1 hingga triwulan 4 itu sekitar 346.560.000, yang dimana di sini terdapat 20 pekerja dengan total 250 hari bekerja. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai anggaran overhead. Di sini ada biaya depresiasi, di mana termasuk dari biaya penyusunan tiap tahunnya ada 5 aset tetap, yaitu bangunan, mixer roll, penggorengan, dan juga mobil pick up, di mana untuk harga perolehannya sekitar 4 juta hingga 450 juta dengan jumlah aset 1 dan umur ekonomis 20 hingga 40. Sehingga dihasilkan depresiasi untuk tiap kuartalnya 5.341.666. Next. Untuk biaya pemeliharaan di sini dihitungnya dan ditemukan untuk tiap bulannya, di mana ada mixer, roll, penggorengan, dan juga mobil pick up. Untuk biaya pemeliharaan ini tidak ditemukan untuk mixer, roll, dan penggorengan, hanya saja di mobil pick up dengan sekitar 33.000. Di mana untuk perhitungan setiap triwulannya menghasilkan 683.333. Next. Untuk penggunaan biaya listrik setiap bulannya hanya untuk penerangan, mixer, dan juga roll dengan watt dan lama penggunaan yang berbeda-beda. Sehingga untuk total dan tarif kuartal untuk tiap bulannya juga berbeda, di mana menghasilkan total sebesar 33.156. Next. Kemudian untuk kebutuhan gas menggunakan LPG ukuran 12 kilo dengan jumlah 4 buah untuk tiap minggunya dan 16 buah untuk tiap bulannya, di mana untuk biaya per bulannya 3.200.000 dan untuk total per kuartalnya adalah 9.600.000. Next. Kemudian untuk biaya pengemasan ditemukan untuk jumlah produksi tiap balnya sebesar 5 kilo menggunakan harga plastik berukuran 5 kilo juga. Untuk tiap triwulan 1 hingga triwulan 4 mendapat perolehan harga yang berbeda-beda, namun untuk harga plastik terdapat kesamaan yaitu 150, di mana untuk total biaya pengemasan keseluruhannya ada 2.551.650. Next. Oke, selanjutnya yaitu adalah harga pokok produksi. Nah, bisa kita lihat di tabel harga pokok produksi ini terdapat rencana produksi di triwulan 1 hingga triwulan 4, kemudian biaya-biaya yang dibutuhkan di setiap triwulan untuk memproduksi produk pelintiran. Nah, bisa kita lihat di sini harga pokok produksi per kilonya itu sekitar 12.000 sekian. Dan seperti yang kita ketahui, harga jualnya per kilo itu 16.000 sekian. Sehingga bisa disimpulkan bahwa di sini terdapat sekitar 20 hingga 30% keuntungan dari setiap kilogram produk yang diproduksi. Selanjutnya yaitu adalah anggaran kas. Nah, di anggaran kas sendiri di sini bisa kita lihat di tahun 2022 di bulan Desember setelah ada kegiatan cash of 6, bisa dilihat di sini jumlah cash saldo awal yaitu adalah 1.030 juta. Untuk saldo kas tersebut digunakan untuk 1 triwulan pertama, di mana terdapat pembayaran yang harus dikeluarkan. Yang pertama adalah biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead. Kemudian total kas yang dibutuhkan kita jumlahkan
Kemudian hasilnya adalah 233 juta sekian untuk triwulan pertama, dan untuk triwulan-triwulan selanjutnya kurang lebih biayanya segitu, sekitar 233 hingga 235. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu laporan laba rugi. Pada laporan laba rugi, laba kotor didapatkan dari penjualan yang dikurangi harga pokok penjualan. Laba bersih juga laba bersih sebelum pajak didapatkan dari laba kotor dikurangi dengan beban operasional. Sedangkan laba bersih setelah pajak didapatkan dari laba bersih sebelum pajak dikurangkan dengan pajak. Sehingga pada tiap triwulannya laba bersih setelah pajak totalnya adalah 139.571.139. Selanjutnya adalah laporan neraca. Pada laporan neraca ini menghitung seluruh total aktiva dan maupun pasifa pada triwulannya. Adapun komponen aktiva di sini ada kas, persediaan bahan baku langsung, persediaan akhir barang jadi, bangunan, akumulasi, mesin, akumulasi, mobil pick up, serta untuk pasifanya adalah modal pemilik seperti yang sudah dicantumkan di PPT. Sehingga total aktiva dan pasifa memiliki kesamaan, yaitu sekitar 1.521.271.934. Baik, selanjutnya itu ada bahan baku dan alat yang digunakan selama produksi, yaitu bahan bakunya ada tepung terigu, minyak goreng, gula, mentega, dan telur seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Untuk perharinya tepung terigu ada 10 sak, minyak goreng 15 kg, gula 25 kg, dan juga telur 2 kg. Untuk alatnya seperti yang ada di gambar, terdapat mesin mixer dan roll, dan untuk proses manualnya ada melintir dari para pegawainya. Sehingga menghasilkan barang jadi yaitu 3 kuintal per harinya. Emang kok ngomong adik